Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Gempa NTT tolak KTT ASEAN di Labuan Bajo. Saudara-saudara, mungkin sudah membaca informasi yang sekarang tersebar di sosial media berkaitan dengan penolakan gempa gerakan petani dan mahasiswa asal NTT berkaitan dengan pelaksanaan KTT ASEAN yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Ya, gempa ini satu elemen organisasi ya yang dibentuk oleh para mahasiswa dan petani. Lalu mereka melakukan penolakan ya terhadap rencana untuk terselenggaranya KTT ASEAN di Labuan Bajo. Padahal sebagaimana yang kita ketahui ya bahwa persiapan menuju KTT ASEAN di Labuan Bajo itu sudah sangat mantap, dan saat-saat ini adalah saat-saat akhir karena para delegasi dari berbagai negara sudah berdatangan ke Indonesia dan ke Labuan Bajo. Pertanyaan kita adalah, mengapa gempa menolak KTT ASEAN itu dilaksanakan di Labuan Bajo? Saya membacakan berita itu dan saya menemukan beberapa alasan ya. Yang pertama, menurut gempa, sebaiknya anggaran untuk pelaksanaan KTT ASEAN itu dialihkan saja untuk revolusi pendidikan. Ya, tidak saja di NTT tetapi di Indonesia. Yang kedua, kalau boleh KTT ASEAN itu jangan dibuat di Labuan Bajo, tetapi di daerah lain yang membutuhkan sentuhan-sentuhan pembangunan infrastruktur seperti ya di Rote, di Alor, di Sumba atau di Pulau Timur. Tak perlu lagi di Labuan Bajo. Mereka tidak menolak KTT ASEAN, tetapi mereka menolak kalau itu dilakukan di Labuan Bajo. Ya. Lalu alasan lain menurut mereka, dengan anggaran yang begitu banyak sebaiknya langsung dieksekusi untuk membangun sekolah, rumah sakit, ya, membantu para pelajar, para mahasiswa dengan beasiswa dan seterusnya, daripada sekedar menghabiskan anggaran yang begitu banyak hanya untuk menggelar pertemuan. Kira-kira itu intisari dari penolakan mereka. Nah, sekarang mari kita periksa ya. Mari kita memeriksa argumentasi mereka. Yang pertama, KTT ASEAN yang digelar di Labuan Bajo ini bukan rencana yang baru dibuat bulan lalu ya, atau beberapa bulan yang lalu. Ini rencana pemerintah pusat yang sudah dibuat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Karena itu tidak serta-merta kita mengatakan sebaiknya itu dibatalkan. Karena ini agenda nasional, segala hal sudah dipersiapkan untuk itu. Karena itu tidak ada alasan yang mencukupi untuk membatalkan agenda KTT ASEAN di Labuan Bajo kalau hanya sekedar argumentasi bahwa sebaiknya anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan pendidikan atau pembangunan infrastruktur lainnya di daerah lain di NTT. Yang kedua, kita mestinya sebagai masyarakat NTT merasa bangga dan senang ya bahwa pemerintah pusat mempercayakan NTT sebagai tuan rumah KTT ASEAN Summit Meeting ya tahun 2023 ini. Ini adalah momentum yang luar biasa, momentum yang sangat strategis bagi NTT. Mengapa? Karena ada begitu banyak orang dari luar negeri, dari negara-negara lain datang ke NTT. Mereka datang dan melihat langsung seperti apa kondisi kita di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, karena ini pertemuan yang berskala internasional, yang pertama kali NTT sebagai tuan rumah, maka kita harus mendukung itu. Kita harus memberikan support agar kegiatan KTT ASEAN ini bisa berlangsung dengan baik ya, bisa berjalan dengan maksimal dan memberikan kesan yang positif bagi para tamu undangan atau delegasi dari negara-negara lain. Karena itu, maka kita mendapatkan banyak keuntungan sebagai tuan rumah ya. Anggaran ya APBN mengalir ke Labuan Bajo, ke NTT. Ya pasti karena lokusnya di Labuan Bajo,
maka banyak anggaran yang tersedot ke sana. Tentu untuk membangun infrastruktur, menata kota, ya, mempersiapkan segala sarana dan prasarana untuk para tamu dan undangan, ya, untuk akomodasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini keuntungan bagi kita. Dan saya melihat juga bahwa masyarakat mendapatkan keuntungan dari terselenggaranya momen ASEAN Summit Meeting ini. Misalnya, ya, ekonomi rakyat itu bergerak karena banyak orang datang ke Labuan Bajo, orang butuh makan misalnya, ya orang makan di restoran, makan di warung, di tempat-tempat makan, jadi perputaran ekonomi jalan. Orang butuh alat transportasi, ya, karena itu rental mobil, Grab misalnya, ojek dan seterusnya itu pasti dibutuhkan, ya. Orang butuh penginapan. Hotel-hotel di Labuan Bajo tidak cukup misalnya menampung tamu-tamu yang datang. Karena itu rumah-rumah warga bisa juga menjadi akomodasi dan itu dibayar. Artinya ada manfaatnya untuk masyarakat, ya. Lalu para guide kita, ya, diberdayakan, mereka bisa menemani tamu untuk melihat-lihat Taman Nasional Komodo, spot-spot wisata lainnya di Manggarai Barat. Jadi memang ada dampak luar biasa bagi pergerakan ekonomi rakyat dengan hadirnya ASEAN Summit Meeting ini di Labuan Bajo, ya. Dan ini adalah satu kondisi yang strategis bagi kita apabila kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, bisa menjadi tuan rumah yang sukses mendukung kegiatan ini, maka bisa jadi di waktu-waktu ke depan NTT dipercayakan lagi untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan momentum meeting-meeting tingkat internasional. Mungkin tidak lagi di Labuan Bajo, tetapi misalnya di Ende, atau di Maumere, atau di Sumba, atau di Timur, bisa saja, ya. Kalau di momentum yang pertama ini kita bisa memberikan kesan yang positif, bisa memberikan kesan yang terbaik bagi panitia, bagi para tamu undangan yang berasal dari negara-negara lain. Seperti itu. Lalu catatan dari gempa NTT itu memang patut kita apresiasi, ya. Dan saya juga memberikan beberapa catatan kritis, ya, berkaitan dengan momentum ini. Memang kita sebagai masyarakat NTT patut mendukung terlaksananya KTT ASEAN ini di Labuan Bajo. Kita berharap bahwa pembangunan di NTT dalam hal ini di Flores itu tidak hanya terfokus di Labuan Bajo. Karena Flores itu bukan cuma Labuan Bajo. Flores itu dari Labuan Bajo sampai ke Lembata, ya, sampai ke Flores Timur, ya. Karena itu masih ada banyak kebutuhan sentuhan-sentuhan pembangunan infrastruktur, baik jalan, ya, jembatan, rumah sakit, sekolah, ya, dan lain-lain di daerah-daerah lain di NTT. Karena itu jangan melihat NTT itu hanya sekadar Labuan Bajo, tetapi NTT itu ada juga daerah-daerah lain yang masih sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan pembangunan dan kucuran-kucuran dana APBN dari pemerintah pusat. Karena itu kita berharap agar pemerintah bisa membuka mata untuk bisa melihat lanskap NTT ini tidak hanya di Labuan Bajo, tetapi juga masih banyak daerah lain yang membutuhkan sentuhan dan intervensi anggaran dari pemerintah pusat. Kita terus mendukung, ya, terlaksananya KTT ASEAN ini. Semoga sukses dan kiranya, ya, masyarakat di Labuan Bajo bisa memberikan dukungan yang luar biasa agar pelaksanaan KTT ASEAN ini benar-benar menjadikan NTT sebagai tuan rumah yang ramah dan luar biasa, sehingga ini juga memicu, ya, semakin banyak orang dari luar negeri, ya, semakin banyak wisatawan yang datang ke daerah kita, ya, yang mengunjungi tempat-tempat wisata kita. Tentu bukan hanya di Labuan Bajo, tetapi juga di daerah-daerah lain, dan itu pastinya memicu pergerakan ekonomi mulai dari skala kecil, menengah, bahkan hingga skala yang lebih besar. Dan saya ingatkan, ya, semoga dengan momentum ini masyarakat di Labuan Bajo tidak hanya sekedar menjadi penonton, tetapi juga mereka bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari momentum ini, sehingga keberhasilan KTT ASEAN ini adalah juga keberhasilan membangun masyarakat lokal di Manggarai Barat,
secara khusus, tetapi juga masyarakat di Pulau Flores pada umumnya. Oke, terima kasih banyak ya. Sukses untuk pelaksanaan KTT ASEAN tahun 2023 di Labuan Bajo. Ya, mari kita dukung, mari kita berikan apresiasi, tetap jaga situasi, jadikan situasi dan kondisi menjadi aman dan nyaman, karena baik sonde baik, Labuan Bajo, NTT pasti lebih baik. Terima kasih dan Tuhan memberkati.